apa? Qailulah. Dari kata-kata qala yaqilu qailulah. Kalau qala yaqulu, qala itu artinya berkata. Kalau qala yaqilu qailulatan, qailulah artinya tidur siang. Nabi itu istiqomah setiap hari, tidak pernah meninggalkan yang namanya qailulah, tidur siang. Keuntungannya apa? Tidur sebelum zuhur. Kalau menurut ahli kesehatan, kalau kita tidur sebelum zuhur, itu bangun itu badan itu agak fresh, pikiran juga agak fresh. Kalau kita anak sekolah nggak bisa ya, jam 11 jam 12 itu waktu belajar. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini kelihatan tambah ramai ya dari yang kemarin ya. Ramai apa tambah sepi? Kemarin yang ajak temannya siapa? Kemarin saya sampaikan jangan lupa untuk mengajak satu temannya, satu orang mengajak satu orang. Ada? Yang perempuan ada? Perempuan ada. Ya, kita lanjut ya, langsung saja. Kita lanjut. Kemarin sampai mana? Ada yang ingat? Sampai mana pelajaran kita kemarin? Hanya langsung dapat meja. Bagaimana, Mas? Itu sebabnya. Kemarin sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di persusuannya Halimah As-Sa'diyah. Lanjut bisa ketika beliau sampai di umur kurang lebih 4 tahun. Materi kita hari ini kan masa kecil beliau dan masa remaja beliau sampai datangnya wahyu. Jadi ketika hidup bersama Halimah As-Sa'diyah, yang menyusui beliau yang kedua, yang pertama siapa? Suwaidah. Yang kedua yang menyusui beliau siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ketika hidup bersama Halimah As-Sa'diyah, saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain sama teman-teman, teman sebaya. Namanya juga masih anak-anak. Ketika bermain, tahu-tahu dalam sebuah riwayat, sebuah sejarah, ada yang mengatakan seorang malaikat, ada yang mengatakan 2 malaikat mendatangi baginda Rasulullah SAW, kemudian menangkap beliau. Jadi Nabi ditangkap sama 2 orang malaikat. Ada yang mengatakan satu malaikat yaitu malaikat Jibril. Kemudian beliau direbahkan di sebuah tanah direbahkan, kemudian dada beliau dibelah. Jadi bisa dibelahnya, disucikannya jantung beliau, hati beliau. Jadi dada beliau itu dibelah, kemudian diambil jantungnya, kemudian dibelah, dibersihkan. Diambil segumpal darah yang warnanya hitam. Kata malaikat, dalam sejarah mengatakan ini aku bersihkan karena di dalamnya ada setan. Dikeluarkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digoda oleh setan. Jadi beliau akhirnya maksum, terjaga dari godaan setan. Kalau kita ini manusia, keluar masuk langsung tergoda. Alhamdulillah. Kemudian disucikan dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi, kemudian ditutup. Ada yang mengatakan dijahit. Ada seorang juga yang pernah melihat bahwa ada jahitan tersebut. Kemudian untuk meyakini kisah ini, ya perlu kita yakini karena riwayatnya juga riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab hadis hasan. Kemudian lanjut, selepas kejadian dibelahnya dadanya baginda Rasulullah SAW, Nabi ini dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah karena Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir, takut terjadi apa-apa dengan Nabi.
dikembalikan kepada ibunya, tinggal sama ibunya. Akhirnya ibunya ini merasa mungkin perlu untuk menziarahi suami atau ayahnya bagi Rasulullah SAW. Akhirnya pergi untuk menziarahi makamnya ayahnya bagi Rasulullah SAW. Sepulang dari sana, pulang dari Madinah menziarahi. Sebelum pas menziarahi itu sempat tinggal 1 bulan 2 bulan. Pulang dari sana, perjalanannya itu lumayan jauh, 500 km. Itu dari sini sampai mana itu? Dari Manokwari. Kalau dari sini ke Moswarin itu kurang lebih 250 km. Ya sampai di sana itu di perbatasan Manokwari sana 500 km lah. Pulang dari sana pertengahan perjalanan ibu beliau terserang dengan penyakit. Nama daerahnya di Abwa. Jadi meninggalnya ibunda Nabi SAW di Abwa. Nama tempatnya itu Abwa. Umur Nabi kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi ibunda Nabi SAW meninggal di dunia. Kemudian selepas ibunda beliau meninggal, beliau diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Kemudian ketika berumur kurang lebih 8 tahun, kakek beliau meninggal dunia. Kurang lebih umur berapa? 8 tahun lebih. Kemudian yang lanjut mengurusi atau mendidik Nabi yaitu paman beliau siapa? Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib. Pada zamannya dididik sama Abu Thalib, sama pamannya Abu Thalib, beliau dibawa untuk pergi berdagang. Kemana? Ke Syam, ke Busra. Itu pelayanan beliau, perjalanan beliau yang pertama pergi berdagang di Busra di Syam sana. Awal perjalanan sampai sana, ketika sampai di Busra, di sana ada terkenal satu rohib. Bahasa Arabnya pendeta itu apa? Rohibun, pendeta. Jadi rohib itu pendeta. Pendeta itu kalau namanya pendeta, ibadahnya orang bilang ngeri. Ngeri itu bagaimana? Luar biasa ibadahnya. Malam itu semalam suntuk itu bermunajat kepada Tuhan. Itu pendeta. Jadi pendeta itu luar biasa ibadahnya. Namanya Bukhairo. Kalau nama aslinya Jardis. Namanya apa? Jardis. Nama pendetanya. Jadi ketika rombongannya Nabi ini sampai di sana, di Busra sana, langsung pendeta ini berjumpa dengan rombongannya Nabi SAW. Pendeta bilang, ini utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang luar biasa, pimpinannya para nabi. Ini rahmatan lil alamin. Maka pamannya itu heran-heran, dari mana kamu tahu kalau ponakan saya ini akan menjadi pimpinannya para nabi, akan menjadi rahmatan lil alamin? Kata pendeta, telah kami baca di kitab-kitab kami. Jadi pendeta ini sudah tahu. Jadi singkat cerita, pendeta ini menyarankan agar pamannya ini mengembalikan Nabi kepada ibunda, suruh pulang. Karena banyak orang yang memusuhi Nabi. Jadi zaman dulu begitu, ketika ada Nabi mau muncul, ada utusannya Allah Subhanahu Wa Taala muncul, itu banyak sekali musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Zaman sekarang saja orang yang betul-betul dakwah, betul-betul menegakkan agama itu persiapan aja, musuh di mana-mana ya kan. Kalau dakwanya yang lucu-lucu atau mungkin dakwanya mau cari ketenaran, itu standar. Kalau betul-betul dakwanya itu menegakkan agama Allah, menghilangkan kebatilan seperti mungkin Habib Rizik ya, itu jelas pasti di mana-mana banyak musuhnya dan banyak yang menentang.
Akhirnya pulanglah beliau. Kemudian Nabi SAW semasa kecilnya itu beliau itu suka mengembala kambing. Ada yang pernah mengembala kambing di sini? Ada? Laki-laki ada? Gak pernah. Terus apa kegiatan sehari-hari? Masa mudanya dengan apa ini? Sabda Nabi, ada nanti di akhirat nanti ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkannya? Yaitu orang yang masih muda, tumbuh dalam amal agama. Jadi umur kita muda itu dari umur lahir sampai kapan? 40 tahun. 40 tahun. Jadi yang belum sampai 40, jadi 40 itu masih masa muda. Selepas 40 itu sudah masuk masa tua. Jadi saya umur 28 ini masih dihitung muda. Yang umur 35 itu masih muda juga. 39 masih muda juga. Jadi kalau kita dari lahir sampai dari remaja sampai umur 40 tahun, kita bisa hidup dalam amal agama, kita dapat jaminan mendapatkan naungan. Lanjut, Nabi beliau senang mengembala kambing. Bahkan beliau mengembala kambingnya orang-orang Mekah. Dengan beliau mendapatkan berapa upah, berapa bayaran. Jadi ini termasuk sunnah juga mengembala kambing. Kesukaan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ini juga semasa remaja itu terkenal orangnya itu baik, orangnya itu amanah. Amanah itu kalau diberi kepercayaan apa? Tidak mengecewakan. Diberi tanggung jawab itu betul-betul pegang tanggung jawabnya. Diberi amanah sampaikan sesuatu beliau sampaikan. Ini Nabi SAW. Akhirnya tidak lama kemudian terdengarlah kisahnya Nabi bahwa Nabi ini orang yang amanah, orang yang jujur. Beliau kalau bicara itu jujur. Jadi orang itu kalau suka bohong sampai tua bohong. Biasa begitu. Nabi tidak. Beliau itu orang yang betul-betul jujur, amanah. Akhirnya kejujuran Nabi, amanahnya Nabi terdengar sampai ke telinganya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa itu Sayyidah Khadijah? Nama asli dia itu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Sayyidah Khadijah ini orang yang termasuk juragan kaya raya, perempuan kaya raya, mandiri, sedekah. Tapi karena mendengar nama Nabi ini orangnya itu jujur, amanah, akhirnya Nabi bekerjakan. Nabi dikasih modal sama Sayyidah Khadijah. Akhirnya Nabi SAW berangkat yang kedua kali ke Busra. Beliau pergi berdagang lagi dengan bawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Waktu itu belum nikah sama Sayyidah Khadijah. Akhirnya pulang dari berdagang, hasilnya itu luar biasa. Sayyidah Khadijah melihat ini kok hasilnya beda daripada laki-laki lain. Jadi bukan Nabi saja yang dipekerjakan, banyak laki-laki dipekerjakan sama Sayyidah Khadijah. Tapi hanya Nabi yang hasilnya itu luar biasa, berbeda daripada yang lain. Dalam hati Sayyidah Khadijah ini kayaknya yang pantas untuk menjadi calon suami saya. Ini sudah dalam hati saya. Akhirnya tidak lama kemudian kesenangannya Sayyidah Khadijah ini diusulkan, disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menyetujuinya, dan akhirnya kurang lebih 2 bulan akhirnya Sayyidah Khadijah menikah dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi kurang lebih umurnya 25 tahun. Tapi Sayyidah Khadijah umur berapa? 40 tahun. Jadi berapa tahun? 15 tahun. Kalau laki-laki itu umur 25 ya masih muda sekali lah. Kita umur 30. Ada yang mengatakan juga umur 40 itu menikah, anaknya pintar-pintar biasanya begitu. Ada teman saya sudah tua juga, anaknya
cerdas-cerdas. Nikahnya umur berapa Pak? Umur 40 Pak. Bagaimana? Siap umur 40? Nggak siap, kalian-kalian. Jadi Nabi menikah umur 25. Apa dia? Umur 40 tahun. Kurang lebih hasil pernikahan dengan Sayyidah Khadijah mendapatkan anak 6 orang anak. Di antaranya siapa? Zainab, kemudian Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Abdullah. Putri beliau semuanya meninggal kecuali Fatimah. Fatimah itu yang paling terakhir meninggal selepas menikahnya Nabi kurang lebih 6 bulan. Kemudian lanjut cerita, selepas beliau berdagang, selepas beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu bersama Sayyidah Khadijah, beliau juga sebelum tahun-tahun sebelum turunnya kenabian, beliau sempat memutuskan satu perkara yang menjadi momen besar ya ketika masa remaja beliau. Jadi beliau hidup di tengah orang-orang Quraisy, di tengah orang-orang Arab zaman itu. Jadi beliau telah menunjukkan akhlak yang begitu mulia. Begitu juga beliau punya pikir-pikir yang luar biasa. Pikir yang menyatukan umat juga ada. Kisahnya diantaranya ketika orang-orang Arab ini mau meletakkan Hajar Aswad. Jadi ketika beliau umur 35 tahun itu ada pembangunan Ka'bah lagi, renovasi Ka'bah lagi. Jadi Ka'bah ini sudah generasi-generasi hancur dibangun lagi, diubah sampai yang sekarang ini. Nah, ketika zaman Nabi sebelum kenabian, beliau sempat ikut dalam pembangunan Ka'bah, meletakkan batu Hajar Aswad. Ada yang tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu kalau artinya itu Hajar Aswad, batu yang hitam. Sebenarnya aslinya itu putih, cuma karena orang yang datang membongkahnya dengan hatinya yang begitu hitam, akhirnya hitam-hitamnya hatinya manusia itu pindah ke batu. Akhirnya batunya menjadi Hajar Aswad, batu yang hitam. Aslinya itu turun dari langit warnanya putih. Itu saja. Ini orang datang. Ada sekali. Hah? Oh ini ya. Nah, ketika pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah ini mau direncanakan peletakannya batunya Hajar Aswad ini. Jadi terjadilah perkelahian. Mereka rebutan ini. Saya sudah yang letakkan batu, saya sudah. Satu lagi bilang saya sudah. Kalian gak usah. Saya yang pantas. Akhirnya mereka berkelahi. Jadi pertikaian, jadi berkelahi antara orang-orang pemuka orang Quraisy itu. Akhirnya mereka buat perundingan. Begini saja. Siapa yang duluan yang menang bisa masuk dengan cepat ke Masjidil Haram, dialah orang yang pertama kali, dialah orang yang boleh meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi dibuat lomba daripada berkelahi. Begini saja, kita lomba saja siapa yang cepat-cepat masuk Masjidil Haram. Pada saat itu akhirnya Nabi lah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, karena beliau yang memang sudah takdirnya Allah. Akhirnya beliaulah yang ditunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Tapi Nabi tidak begitu, tidak mau sendiri. Nabi itu ingin menyatukan orang-orang yang sudah berkelahi tadi. Jadi Nabi suruh mereka ambil kain selendang, mungkin besar ya, semacam satu sarung gitu lah, segi 4. Kemudian batu ditaruh di sarung. Kemudian orang-orang yang berkelahi tadi, pemuka-pemuka tadi disuruh pegang sarung semuanya. Jadi semuanya bisa mengangkat batu ya kan. Kalau cuma satu batu yang segini itu kalau dipegang orang banyak nggak bisa. Cukup satu orang saja sudah cukup, 2 orang sudah cukup. Jadi sarung dibuka, dibentangkan, ditaruh batu, akhirnya semua orang-orang ini pegang sarungnya. Jadi semuanya sama-sama mengangkat batu.
Ini fikirnya Nabi. Akhirnya dengan ini menjadi rukunlah orang-orang yang tadi sudah berkelahi gara-gara batu Hajar Aswad. Lanjut jam berapa? Jam 11. Nah, singkat-singkat saja. Bagaimana? 2 menit. Ya, lanjut. Itulah kisah remaja, masa kecil dan masa remaja bagi Rasulullah SAW. Jadi sudah kelihatan ya bahwa beliau ini menjadi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mendekati umur 40, mau menjelang datangnya wahyu ini, beliau itu sudah waktunya untuk tidak bermain atau tidak bertemu sama teman-teman beliau yang sebaya dengan beliau. Beliau sudah mulai menyendiri, tapi menyendirinya itu berhubungan kepada Allah, bukan menyendiri tahu-tahu atau apa. Tahu-tahu dia makan, atau dia makan. Jadi beliau sudah mengasingkan diri, sudah berpisah dari teman beliau, sudah meninggalkan keramaian dunia, sudah meninggalkan hiruk-pikuk dunia. Jadi beliau pergi ke satu tempat yang bernama Gua Hiro. Apa? Gua Hiro, di gunung-gunung di muka sana. Jadi ini pelajaran penting untuk kita. Jadi pelajaran perginya atau menyendirinya Nabi, bermunajatnya Nabi, berkhulwahnya Nabi ke Gua Hiro itu pelajaran untuk kita. Nabi ini kan pergi ke sana itu untuk apa? Menyendiri itu bermunajat kepada Allah, kemudian turunnya wahyu, turunnya ilmu, turunnya perintah. Ini pelajaran penting untuk kita. Jadi yang masa remaja ini kan masih remaja, semua masih remaja, masih butuh yang namanya ilmu. Betul apa tidak? Ilmu apa? Ilmu agama. Harus tahu ilmu agama. Sudah tahu kan ilmu? Tahu. Pakai sabun. Berapa botol? Waktu saya di Jakarta sana ada orang tanya, Ustaz, saya ini mandi dulunya, saya pakai sabun 1 botol Ustaz. Sudah suci apa betul? Bukan itu masalahnya, gitu. Dia cara mensucikannya bagaimana? Dia mandi 7 kali. Padahal yang kena cuma tangan sini, mandinya 7 kali. Boros saya apa tidak? Gak apa-apa, kita kasih hujan air banyak. Jadi perlu tahu, kalau kita kena najis, wudhu kita batal apa tidak? Salah, tidak batal. Jadi ilmu agama sudah tahu. Bahasa apa jadi? Tidak batal. Kalau kita disuruh mau sholat, tahu ada tai, kayak ayam, kayak ayam Ustaz, kayak ayam, kita pegang, tai bukannya, dikit, tai, panas Ustaz. Wudhu kita mana atau tidak? Tidak batal. Kita jelas tangan kita, sekiranya sudah ada bau kayak ayam lagi, kita warna, saat sudah kita boleh sholat. Yang membatalkan wudhu itu ya kentut, apalagi tidur sampai hilang akal, apalagi buang air kecil, buang air besar, kemudian bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram kita. Paham? Jadi ilmu agama ini penting sekali ya. Apalagi, lanjut, kita yang masih muda ini untuk mendapatkan ilmu itu bagaimana? Untuk kita yang ingin di sini, wanita-wanita, mungkin anak-anak yang di sini ingin jadi hafiz Quran, untuk bisa hafiz Quran itu bagaimana? Kita harus mencontohi Nabi, harus pergi ke menyendiri, harus hilangkan hubungan dengan manusia, hilangkan HP, hilangkan sosial media. Seperti teman-teman kita yang pergi ke pesantren sana nggak bisa main HP, makan sehari cuma 2 kali, nggak bisa jajan, makanya sayur sama tempe saja, sama tahu, bahkan cuma terong saja, nggak ada bumbunya, nggak ada kuahnya lagi. Harus pisah dari orang tua, begitu.
biar kita bisa mendapatkan ilmu yang sempurna. Ya alhamdulillah teman-teman yang di sini bisa hadir ini sudah luar biasa hasilnya. Tapi semoga kita ada jazbah atau mungkin bisa semangat dalam mencari ilmu agama. Tentunya untuk mendapatkan ilmu agama harus kita contoh Nabi. Menyendiri, harus bisa hilangkan sosial media, hilangkan hubungan dengan manusia, baru bisa mendapatkan ilmu. Kalau kita masih keluar begini, masih bertemu teman, masih main di luar, mau jadi ahli Quran itu sangat susah sekali ya. Betul-betul sangat susah. Pulang lagi ke rumah main HP lagi, main game lagi, sangat susah. Jadi betul-betul harus hilangkan ini, terutama HP. Karena HP kecil ini kita bisa lihat segala-galanya, kemana-mana bisa lihat. Terutama HP. Nah, di pondok pesantren, di tempat menghafal Quran, tempat mencari ilmu agama, itu sangat dilarang sekali namanya. Nah, Nabi menjelang turunnya wahyu, beliau sudah mulai meninggalkan hubungan dengan manusia. Tapi ini tentunya beliau tetap dalam keadaan sadar dan wajar. Beliau meninggalkan manusia, meninggalkan istri beliau. Tapi kalau bekal beliau habis, beliau turun lagi ke rumah, ambil bekal. Bahkan bekal ini beliau juga beri makan orang-orang miskin yang berada di pegunungan sana yang datang ke beliau. Ada yang pernah masuk Goiro sini? Belum. Enggak terlalu besar-besar ya. Ada yang mengatakan itu orang yang amalnya bagus itu bisa masuk karena sempit sekali. Ada orang juga terjepit. Padahal badannya kecil. Ada orang besar bisa masuk. Tergantung amalnya. Jadi kalau kamu pengen nanti umroh naik haji itu, amal kamu harus kuat. Kalau amalnya amburadul, gak pernah sholat, suka bohong, suka tipu orang tua, hati-hati tuh. Nanti ke sana nggak bisa masuk ke akhir, terjepit. Ada yang begini, buahnya nggak terlalu besar, sempit saja. Tapi Nabi jadikan tempat berkhulwat, bersepi-sepi, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di pada waktunya turunnya wahyu. Jadi itu ketika malam hari, itu juga tepatnya bulan Ramadan, tanggal 21 Ramadan. Kemudian hari Senin juga. Jadi hari Senin ini hari yang kita jadikan hari yang mulia ya. Hari Senin ini hari yang luar biasa, lahirnya Nabi, meninggalnya Nabi, hari Senin. Kemudian turunnya wahyu yang pertama. Jadi turunnya wahyu yang pertama itu malaikat Jibril itu turun, kemudian berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau dipegang, dipeluk sama malaikat Jibril dengan kuat. Sama beliau disuruh membaca wahyu yang akan turun. Tapi karena Nabi tidak bisa, nggak bisa membaca, disuruh baca, nggak bisa disuruh baca. Akhirnya dituntun. Wahyu yang pertama turun apa? Surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Ustaz mengaji dulu, sampai dimana nih namanya? Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya luar biasa ya. Ya itu yang pertama kali wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
diselimuti, kemudian selepas itu ada masa yang ada jarak sampai wahyu kedua turun. Karena dalam sejarah mengatakan dibuat jarak itu sama Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takutnya rendah. Takutnya beliau sudah hilang, baru turun lagi wahyu yang kedua. Surat apa? Ada yang tahu? Al-Mud, Al-Mud, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Itu wahyu yang kedua tuh. Mungkin kisah kita, pelajaran kita hari ini mungkin cukup sampai di sini saja, sampai turunnya wahyu ini satu, yang sampai yang kedua, kemudian sampai terus turunnya wahyu berbagai macam. Nah, ada yang berupa malaikat, berwujud manusia, kemudian diajarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bermacam-macam wahyu turun sampai sini. Cukup saya kira. Sudah sampai itu kan remaja, masa kecil, remaja, kemudian turunnya wahyu. Saya kira sekian cukup untuk pelajaran yang paling penting. Dua itu ya, masa remaja, bagaimana masa muda kita ambil pelajaran dari masa mudanya Nabi. Hidup dengan sederhana, hidup dalam amal agama, jadi orang yang baik, jujur di mana-mana, kemudian amanah juga kalau disampaikan sesuatu yang perlu disampaikan kita sampaikan. Kemudian amanah, kemudian selalu jujur di mana-mana. Walaupun kita, kata Nabi, qulil haqqu walau kana murran, berkata yang benar walaupun itu pahit. Siap apa tidak? Kita tahu teman curi, teman punya uang, ditanya, kita jawab iya apa tidak. Kalau jawab iya dipukul, katakan jujur saja. Bagaimana, siap? Kemudian pelajaran kedua tadi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama, betul-betul harus kita hilangkan ini hubungan kita sama teman-teman kita. Nah, maksudnya hilangkan sosial media, itu yang pertama. Harus punya waktu untuk menyendiri, betul-betul fokus belajar ilmu agama. Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nur wa nurullahi la yuhtadil 'asr. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Ilmu agama itu cahaya, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. HP ini maksud apa ya? Tidak. Tergantung pemakaian ya. Tapi HP ini pakai nggak pakai, pas dibuka langsung terlihat gambar yang kurang enak dipandang. Bagi kita enak. Nauzubillah. Kalau ya cukup untuk pelajaran itu saja. Mungkin ini saja yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Satu dari Akhwat, dan satu dari Imam. Ada yang bertanya, silakan. Satu aja. Oh ya. Tanya, ada yang bertanya. Enggak ada pertanyaan, kalau kita yang tanya. Yang dari Ikhwan, Akhwan. Karena pertanyaan harus dipancing. Kalau nggak nanya, yang lain nggak nanya. Ayo, jangan malu. Berarti pertemuan berikutnya harus sampai tanya. Mau nanya di luar ini juga boleh? Ya, boleh. Mau tanya?
Berdiri aja, taruh. Berdiri. Diri. Berdiri. Nggak kelihatan. Nama saya Farel, mau tanya, Ustaz, bagaimana jika kita mau buang air kecil tapi tidak ada air itu? Contoh kayak di hutan atau di mana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya ingin bertanya apakah teman kita wanita tapi non-Islam apakah termasuk mahram kita atau apakah kita tetap boleh membuka hijab di depan mereka pada saat di kamar gitu atau gimana Ustaz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah teman kita yang perempuan sama perempuan tapi non-Islam, apakah kita tetap boleh memperlihatkan aurat kita, rambut kita di depan mereka atau tidak boleh juga sama seperti dengan laki-laki? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama tadi apa tadi? Kalau nggak ada air, ya? Saya kira mungkin kalau sekarang ini air di mana-mana ada. Air di mana-mana ada. Apalagi kita yang tinggal di Papua ini, air di mana-mana ada. Keluar masjid jarak sedikit ada air. Cuma kalau misalnya nggak ada air, mau apa, kencing apa buang air besar? Kencing. Kalau tidak ada air, bagaimana kita cari air sampai dapat? Kalau bisa, karena terutama kencing ini, kalau di dalam bersuci itu bisa menggunakan batu, bisa. Tapi yang paling utama batu dengan air, karena air paling utama. Air, kalau nggak ada air juga susah juga. Kalau misalnya nggak ada air yang bersuci, air laut, kita mungkin di hutan, Bapak di hutan nggak ada air, harus cari-cari apa? Mungkin buah kan yang ada airnya, kita masuk bersihkan sedikit apa? Bekas di maaf kita. Karena kalau kita bersuci untuk kencing itu segelas itu sudah cukup. Segelas itu sudah cukup. Yang penting kita perlu perhatikan kencing ini di dalam hadis itu betul-betul harus kita perhatikan. Ada orang itu yang masuk di neraka. Hadisnya menyebutkan wailul lil aqab. Celaka bagi tumit. Celaka bagi tumit. Kata ulama apa? Nanti di neraka ada orang yang tumitnya itu terbakar. Kenapa? Karena kalau kencing itu sembarang. Kencing buat nama di jalan. Keluar sekolah, dari pojokan sekolah, kencing di situ. Ada pohon sepi, lihat orang kan kiri dan kencing di situ. Kalau kencing berdiri itu kena percikan apa tidak? Mau nggak mau kena percikan. Jadi yang pertama, sebenarnya air segelas itu sudah cukup untuk kita bersuci, untuk kencing ya. Yang pasti tidak kena percikan ke kanan kiri, kena kaki. Kalau kena kaki dibersihkan lagi, disucikan lagi. Dan saya kira mungkin kalau nggak ada air, dia harus kita bersuci minimal air sedikit, mungkin
setengah gelas itu bisa. Kira kalau setengah gelas untuk air itu bisa dapat. Di gunung tuh, apalagi di hutan itu banyak mungkin yang becek-becek, mungkin air-air kubur itu bisa kita ambil. Kalau selagi nggak ada air, kita nggak bisa untuk sholat, nggak bisa untuk mengaji, kita nggak bisa ibadah. Gitu. Kemudian yang kedua tadi dari wanita, apakah boleh kita membuka hijab sampai rambut kita dilihat sama teman kita yang non-muslim ya? Yaitu boleh-boleh saja. Tapi lebih bagus kalau tetap kita tutup jaga. Takutnya nanti pas buka dia foto kita lagi, masih lihat dia punya kakak lagi, bahaya. Kita tahu orang kita, karena sebenarnya kalau kita ingin ambil hukum paling keras di dalam Islam, kaul yang pendapat yang paling utama untuk menjaga keadaan kita, wanita ini kan suaranya saja aurat. Sebenarnya karena mungkin kita di sini mungkin ada belajar, jadi ada udur. Sebenarnya suara wanita itu aurat, tidak boleh didengar sama laki-laki lain, apalagi bicaranya sudah pakai apa? Pakai nada-nada yang tidak diperbolehkan, itu bahaya. Ya kan? Nah, apalagi yang rambut-rambut itu paling keras, wanita itu sebenarnya auratnya kalau di luar, kalau di depan laki-laki lain seperti ini, sebenarnya yang boleh dilihat itu cuma yang nggak ada yang boleh dilihat kecuali mata saja, seluruh tubuh kecuali mata. Itu auratnya wanita kalau di luar rumah, di depan laki-laki seperti kita ini sebenarnya. Kemudian kalau di dalam sholat itu telapak tangan dengan wajah kita, telapak kaki, telapak tangan dan wajah kita, itu dua itu saja untuk perempuan. Kalau di depan saudara, ya nggak usah dibahas, itu nanti pembahasan di rumah masing-masing. Kalau di saudara ya bebas di depan saudara. Tentunya tutup aurat yang sempurna, pakai baju yang sempurna, itu saja. Jadi boleh. Tapi kalau kita tetap pakai hijab itu bagus. Siapa tahu teman kamu yang non juga pakai hijab cantik juga, saya juga bisa pakai gitu. Pas pakai ada teman saya waktu saya masih kecil di belakang rumahnya itu ada macam orang Toraja. Kalau mau lebaran itu dia pakai hijab. Orang Toraja, orang Cina Toraja, Protestan. Jadi tidak apa-apa, mamanya juga dilarang. Dan kita juga tidak memaksa, dia juga mau memakai.